Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai geografi regional Sulawesi Tengah. Secara umum terdapat dua pembahasan pada kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai geografi fisik regional yang meliputi geologi, geomorfologi, klimatologi, hidrografi, biografi, dan seismologi atau kegempaan dari Sulawesi Tengah. Kemudian kita juga akan membahas mengenai geografi manusia regional yang mencakup geografi sumber daya alam yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi penduduknya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai geografi penduduk, geografi sosial, geografi budaya, dan geografi pariwisata. A. Letak, luas, dan batas Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan peta letak astronomis dan geografi Sulawesi Tengah. Letak astronomi Sulawesi Tengah ini berada pada 2 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang selatan dan 119 derajat bujur timur sampai 124 derajat bujur timur. Kemudian letak geografis. Batas utara Sulawesi Tengah yaitu Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Batas timur Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Batas selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dan batas barat Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar. Ibu kota Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu. Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km persegi. B. Geologi regional Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan peta geologi Sulawesi Tengah. Secara umum, Pulau Sulawesi ini memiliki kondisi geologi yang kompleks. Tumbukan aktif dari 3 lempeng atau three junction ini membentuk Pulau Sulawesi. Kemudian bentukan tektonik berupa patahan dan gunung api dan membentuk Sulawesi seperti huruf K. Kemudian geologi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini merupakan daerah pertemuan keempat lengan yang dinamai dengan Mandala Tengah. Ini ada lengan utara, lengan timur, kemudian lengan tenggara, dan lengan selatan. Nah, geologi Sulawesi Tengah ini memiliki sesar, yaitu sesar Palu Koro, yang memanjang dari barat laut ke tenggara Pulau Sulawesi. Sesar Palu Koro ini membentuk lembah Palu yang berada di kota Palu, dengan pergeseran 30-40 mm per tahunnya. Batuan penyusun geologi Sulawesi Tengah ini terdiri atas 4 batuan. Yang pertama, intrusi asam dan vulkanik ini terdapat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Kemudian yang kedua, jalur malihan ini terdapat di Kabupaten Poso. Yang ketiga, jalur oviolit yang berada di Kabupaten Morowali dan Banggai. Yang keempat, busur magmatik yang berada di Kabupaten Toli-Toli dan Buol. C. Geomorfologi regional Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan peta geomorfologi dari Sulawesi Tengah. Nah, secara umum, geomorfologi Sulawesi Tengah ini terdiri dari 2 wilayah. Yang pertama, pegunungan dan perbukitan yang mencakup sebagian besar wilayahnya. Jadi, sekitar 80% dari geomorfologi Sulawesi Tengah ini terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Sementara, dataran rendahnya ini terdapat di sepanjang pantai. Kemudian, geomorfologi Sulawesi Tengah ini merupakan pusat pertemuan dari 4 semenanjung, yaitu lengan timur, lengan utara, lengan selatan, dan lengan tenggara. Di bagian tengah Sulawesi Tengah ini memiliki tanah genting. Tanah genting Sulawesi Tengah
memiliki panjang 17.782 meter, diapit oleh Selat Makassar yang berada di barat dan Teluk Tomini yang berada di bagian timur. Nah, ini merupakan letak dari Tanah Genting yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga Lembah Palu. Lembah Palu ini merupakan lembah yang terbentuk akibat dari proses sesar Palu Koro. Kemudian di bagian barat dan timur dari Sulawesi Tengah ini merupakan pegunungan yang sangat terapat, kemudian berlereng terjal. Dan di bagian utara terdapat rangkaian pegunungan, begitu. Kemudian ada Gunung Sojol yang menjadi gunung paling tinggi di Sulawesi Tengah. Gunung Sojol memiliki ketinggian 3.226 mdpl. Kemudian ada juga Gunung Kandela dan Gunung Pompangeu. Kenampakan alam yang ada di Sulawesi Tengah ini salah satunya yaitu Bukit Lenyek di Kabupaten Banggai, merupakan sabana yang berisi sapi yang terletak di Desa Lenyek, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai. Kemudian ada Lembah Bada di Poso. Lembah Bada ini dikelilingi perbukitan. Di tengah lembah ini mengalir Sungai Lariang dan terdapat situs megalitikum. Kemudian ada Gunung Gawalise. Gunung ini memiliki ketinggian 2023 mdpl dan terletak di sisi barat Kota Palu dan memiliki jalur ekstrim. D. Klimatologi Regional Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan peta iklim regional Sulawesi Tengah. Karakteristik iklim Sulawesi Tengah, yang pertama beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan memiliki pola hujan anti-monsunal, serta memiliki dua musim, yaitu yang pertama musim timur dengan karakteristik curah hujan yang sangat tinggi. Ini terjadi pada bulan April sampai September. Dan musim barat itu musim kemarau yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Gitu. Rata-rata curah hujan di Sulawesi Tengah ini hampir sama. Kemudian curah hujan yang paling rendah itu berada di Lembah Palu. Mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa Lembah Palu ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding wilayah Sulawesi Tengah pada umumnya? Nah, mungkin kawan-kawan masih ingat dengan hujan orografis. Nah, hujan ini terjadi karena ada pergerakan awan menaiki pegunungan. Nah, awan yang membawa curah hujan ini kemudian mencurahkan hujannya itu di balik bukit yang berhadapan dengan arah angin. Nah, kenapa Lembah Palu ini curah hujannya rendah? Karena Lembah Palu ini terletak di sisi bayangan hujan. Jadi ketika awan ini turun ke sisi bayangan hujan, maka curah hujan tersebut habis begitu. Dan sisi bayangan hujan ini mengalami hujan yang sangat sedikit begitu. Kemudian karakteristik cuaca di wilayah Sulawesi Tengah. Ini curah hujan rata-ratanya 800 sampai 3000 mm per tahun. Memiliki suhu udara antara 27 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 66 sampai 82%. Ini merupakan analisis iklim regional Sulawesi Tengah yang saya ambil dari Buletin Gau Bariri volume 1 nomor 1 tahun 2020. Nah, ini analisis curah hujan rata-rata di 3 stasiun. Stasiun Poso, Stasiun Luwu, dan Stasiun Palu. Nah, dari data curah hujan ini kita bisa melihat bahwa Stasiun Poso yang berada di tengah-tengah Sulawesi Tengah ini memiliki curah hujan paling tinggi. Stasiun Meteorologi Poso ini terletak di pegunungan ya. Kemudian Stasiun Meteorologi Luwu ini memiliki curah hujan 150 mm per tahun.
Dan yang terakhir, Stasiun Meteorologi Palu. Ini terletak di Lembah Palu. Nah, kita bisa lihat dari data ini, curah hujan di Lembah Palu ini memang sangat rendah begitu. Hidrografi regional Sulawesi Tengah. Yang pertama, sungai. Terdapat beberapa sungai yang ada di Sulawesi Tengah. Yang pertama, Sungai Lariang. Ini mengalir sepanjang 245 km. Nah, sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sulawesi. Kemudian ada Sungai Poso yang memiliki panjang 100 km dan mengalir dari Danau Poso dan bermuara di Teluk Tomini. Dan ada Sungai Bongka yang terletak di Kabupaten Toja Unana, berpotensi dikembangkan sebagai wisata arum jeram. Kemudian ada danau. Pertama, Danau Tambing. Ini terletak di Desa C2, Lore Utara, Kabupaten Poso. Terletak pada ketinggian sekitar 1.700 mdpl. Dan Danau Poso merupakan danau terdalam ketiga di Indonesia, yaitu 450 meter, serta memiliki panjang 32 km dan lebar 16 km. Serta Danau Lindu yang berada di Taman Nasional Lore Lindu. Nah, secara geologi, Danau Lindu ini berada di wilayah Sesar Palu-Koro yang luasnya mencapai 34,88 km persegi. Kemudian perairan laut. Ini ada Selat Makassar di bagian barat Sulawesi Tengah. Terletak di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Kemudian ada Teluk Tomini, ini merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan luas perairan sebesar kurang lebih 137.700 km persegi. Ini berada di bagian barat Sulawesi Tengah. Kemudian Laut Sulawesi berada di bagian utara Sulawesi Tengah, berbentuk basin berukuran besar dan kedalamannya 6.200 meter. F. Biogeografi regional Sulawesi Tengah. Flora. Flora dari Sulawesi Tengah ini adalah eboni atau kayu hitam Sulawesi. Kemudian ada tanaman rano yang banyak ditemukan di danau-danau yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, tanaman rano ini merupakan jenis tanaman paku-pakuan yang memiliki warna yang khas begitu. Kemudian ada fauna. Ini ada babi rusa, anoa. Kemudian ikan gobi poso ini terletak atau terdapat di Danau Poso. Dan ikan sidat. Serta ikan paruh bebek yang banyak terdapat di Danau Lindu. Taman Nasional Lore Lindu. Nah, ini merupakan letak dari Taman Nasional Lore Lindu. Taman Nasional ini merupakan cagar biosfer di Sulawesi Tengah. Terletak antara Kabupaten Poso dan Sigi yang merupakan kawasan Bird Endemic Area. Nah, beberapa fauna yang terdapat di Taman Nasional Lore Lindu ini antara lain maleo, elang Sulawesi, monyet Sulawesi, dan tarsier. Kemudian ada flora yaitu anggrek Sulawesi, pohon wanga, pohon weda dengan batang yang berwarna unik, dan pohon resin. Geografi kebencanaan Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan peta seismologi atau peta rawan bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah. Nah, secara umum Sulawesi Tengah ini secara skala MMI ya, terdapat dua resiko, yaitu menengah dan tinggi. Menengah ini ditandai dengan warna kuning dan tinggi ini ditandai dengan warna ungu. Gitu ya. Nah, parameter nilai skala Mercalli ini berdasarkan sensasi yang dirasakan manusia dan kerusakan yang ditimbulkan pada bangunan. Untuk skala menengah,
Ini skalanya 7 sampai 8 mmi. 7 ya, ini sangat kuat dan 8 ini merusak. Kemudian skala sangat tinggi, ini di atas 8 mmi, merupakan skala atau resiko dengan kondisi guncangan yang hebat, begitu. Kemudian untuk resiko menengah, ini persebarannya ada di Parigi, Sigi, Morowali, Tojo Una, dan Kabupaten Banggai. Kemudian wilayah dengan risiko gempa tinggi ini terdapat di Kota Palu, Donggala, Poso, kemudian Toli-Toli, dan Buoi. Geografi sumber daya alam Sulawesi Tengah. Hasil hutan ini terdapat 11 produk unggulan dari Sulawesi Tengah, dengan kayu adalah komoditas paling banyak diekspor. Nah, produk kehutanan ini telah dikirim ke berbagai negara di dunia, salah satunya yaitu Prancis. Kemudian hasil kebun dapat kita lihat dari grafik ini. 51% itu merupakan hasil kebun dari kakao. Kemudian diikuti 22% jagung, 18% beras, dan 9% kacang. Nah, Parigi Montong ini penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tengah. Kemudian hasil laut, ini rumput laut menduduki peringkat pertama dengan persentase 39%, diikuti ikan tuna, udang maksudnya, yang berada pada 28%, kemudian udang 28%, dan 5% adalah hasil laut lainnya. Nah, Kabupaten Banggai merupakan kabupaten penghasil udang terbesar di Sulawesi Tengah. Kemudian hasil industri, ini 58% industri makanan, kemudian diikuti 23% industri kayu, dan 19% industri tekstil. Nah, Kota Palu ini penghasil industri terbesar di Sulawesi Tengah. Kemudian hasil tambang. Minyak bumi ini menempati peringkat pertama hasil tambang dengan persentase 37%. Diikuti oleh gas alam sebesar 28% dan nikel 21%, kemudian batu bara 14%. Nah, Morowali dan Banggai ini merupakan dua kabupaten dengan cadangan minyak dan gas bumi terbesar di Sulawesi Tengah, sekitar 16,5 sampai 23 juta barel. Penurunan produksi kakao. Nah, kakao ini merupakan komoditas ekspor andalan di Sulawesi Tengah. Kita bisa lihat pada grafik produksi kakao ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan ya. Padahal jika dikembangkan, Sulawesi Tengah ini bisa menjadi kabupaten dengan sentra kakao andalan di Indonesia, begitu. Kemudian ada beberapa faktor penyebab menurunnya produksi kakao di Sulawesi Tengah. Yang pertama, berkurangnya luas lahan tanaman kakao. Nah, ini akibat alih fungsi lahan tanaman kakao menjadi permukiman atau penggantian tanaman kakao menjadi tanaman lain, begitu. Akibat banyaknya tanaman kakao yang tua, rusak atau mandul, begitu. Kemudian geografi ekonomi Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PRDB. PRDB ini adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Nah, ini merupakan Produk Domestik Regional Bruto Regional Sulawesi Tengah. Dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan. Nah, tahun 2018 ini ada kejadian gempa bumi, ya, gempa bumi Palu dan Donggala. Nah, kemudian dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan.
atau pertumbuhan ekonomi ini berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca gempa Palu pada tahun 2018. Analisis pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di atas laju ekonomi nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Nusa Tenggara Barat. Kemudian struktur ekonomi regional Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha masih didominasi oleh 4 lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta perdagangan. Nah, ini merupakan grafik struktur ekonomi Sulawesi Tengah. Bisa kita lihat pada grafik, ini pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menempati posisi pertama dengan persentase 41,28%, diikuti dengan pertambangan 25,13%, industri 23,01%, dan perdagangan sebesar 10,58%. Nah, sektor pertanian ini merupakan sektor andalan di Sulawesi Tengah. Nah, hasil produksi pertanian ini berupa kakao, padi, dan jagung. Kemudian diikuti oleh kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan beberapa jenis umbi-umbian. Regionalisasi Kabupaten Sigi sebagai kawasan pertanian. Nah, pemerintah Kabupaten Sigi ini melakukan regionalisasi kabupaten sebagai kawasan pertanian di Sulawesi Tengah. Dengan petani kakao, ini masih merupakan komoditas primadona petani di Sigi dan petani lainnya di wilayah Sulawesi Tengah. Diikuti oleh padi yang masih banyak lahan yang tidak diolah untuk padi, sebab masih terkendala pengairan. Nah, ini masalah utama pertanian yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi. Kemudian ada jagung. Nah, wilayah-wilayah Sigi ini tanahnya subur dan cocok bagi pengembangan komoditas jagung. Kemudian demografi dan kependudukan Sulawesi Tengah. Yang pertama, jumlah penduduk Sulawesi Tengah itu 3.054.000. Dengan jumlah penduduk tertinggi ini berada di Kabupaten Parigi Montong. Kemudian jumlah penduduk terendah ini terletak di Banggai Laut. Nah, jumlah penduduk di Sulawesi Tengah ini mengalami kenaikan jumlah penduduk gitu dari tahun 2010. Kemudian laju pertumbuhan penduduk. Ini laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah ini mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai 2010. Ini mengalami penurunan di tahun 2010 sampai 2019. Kemudian mengapa laju pertumbuhan penduduk menurun tapi jumlah penduduk ini tetap meningkat? Nah, ini ada dua parameter ya. Laju pertumbuhan penduduk di atas 0 berarti terjadi penambahan pertumbuhan penduduk. Nah, sementara laju pertumbuhan penduduk sama dengan 0, ini berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk begitu. Nah, walaupun pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah ini mengalami penurunan laju pertumbuhan, namun laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah ini berada di atas 0. Nah, itu artinya walaupun mengalami penurunan laju penduduk, tapi jumlah penduduk di Sulawesi Tengah ini tetap meningkat begitu. Kemudian kita melihat kepadatan penduduk di Sulawesi Tengah. Kabupaten Palu ini merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi di Sulawesi Tengah. Kemudian
kepadatan penduduk terendah ini berada di Kabupaten Morowali Utara. Geografi sosial Sulawesi Tengah. Suku bangsa. Nah, ini terdapat 3 suku bangsa besar yang ada di Sulawesi Tengah. Yang pertama, suku Kaili. Ini merupakan suku yang sebagian besar terdapat di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Kota Palu. Kemudian suku Kulawi ini tersebar merata di wilayah Kabupaten Sigi dan Donggala. Dan suku Banggai ini terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan sebagian wilayah Kabupaten Banggai. Kemudian agama. Nah, Sulawesi Tengah itu 72,36% penduduknya beragama Islam. Kemudian Kristen dengan 24,51%, diikuti oleh 2% Hindu dan 1% Buddha. Penyebaran agama Islam pada abad ke-17, Datuk Karama atau Syekh Abdul Rocky yang berasal dari Minangkabau ini menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kali disebarkan di Kampung Lere, Lembah Palu. Kemudian penyebaran agama Kristen ini dilakukan oleh misionaris Belanda, yaitu Crotty dan Andrian di wilayah Kabupaten Poso dan selatan Kabupaten Donggala. Mata pencaharian. Nah, bisa kita lihat pada grafik di layar ini ya. Sekitar 41,36% itu mata pencaharian penduduknya yaitu pertanian. Diikuti oleh perdagangan 14,61% dan di bidang perkantoran atau administrasi 8,36%. Nah, petani kakao dan petani padi ini mendominasi mata pencaharian yang ada di Sulawesi Tengah. Kemiskinan ini merupakan salah satu pembahasan kita ya, karena masuk dalam permasalahan sosial. Nah, selama periode Maret sampai September 2020 ini di perkotaan kemiskinan ini naik dari yang awalnya 80,73 naik menjadi 87,43 ribu. Kemudian di pedesaan ini menjadi turun sekitar 1,7 ribu turunnya. Dari yang awalnya 318 ribu turun menjadi 316,31 ribu. Nah, ini merupakan akumulasi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah dalam ribuan ya. Kita bisa lihat pada grafik ini pada bulan Maret sampai September 2020 ini mengalami kenaikan penduduk miskin di Sulawesi Tengah. Geografi budaya Sulawesi Tengah. Yang pertama, rumah adat di Sulawesi Tengah ini merupakan rumah adat Sauroja, memiliki atap yang berbentuk seperti piramida segitiga. Kemudian pakaian adat ini untuk laki-laki baju adat koje, dan untuk perempuan ini baju adat gembe. Kemudian senjata tradisional Sulawesi Tengah adalah guma yang berbentuk seperti pedang. Tarian, alat musik, dan lagu daerah. Tarian adat Raigo merupakan tarian yang berasal dari Sulawesi Tengah, khususnya suku Kulawi, Kaili, dan suku Bada. Kemudian alat musik tradisional di Sulawesi Tengah ini merupakan alat musik Talindo, yang merupakan jenis sitar berdawai satu, karena hanya memiliki satu senar. Kemudian lagu daerah
Lagu Posisani ini menceritakan tentang tarian perkenalan. Geografi pariwisata Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan peta persebaran objek wisata yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, sebagian besar objek wisata ini terfokus pada objek wisata bahari. Begitu. Banyak sekali pantai-pantai yang memiliki keindahan tersendiri di Kabupaten Sulawesi Tengah ini. Nah, kita akan melakukan virtual tour dengan menggunakan peta ini. Yang pertama, kita akan ke Pulau Togian. Nah, Pulau Togian ini merupakan salah satu pulau di wilayah Kabupaten Tojo Ununa yang memiliki julukan The Coral of Triangle karena memiliki segitiga karang di sana. Merupakan cagar biosfer dunia yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2019. Kemudian kita beralih ke Kepulauan Banggai. Ini ada Pulau Dua. Nah, pantai Pulau Dua ini terletak di Desa Kampangar, Kecamatan Balanta Utara, Kabupaten Banggai. Nah, objek wisata ini mulai dikenal hingga ke penjuru dunia ya sejak pemerintah daerah menggelar Festival Pulau Dua pada tahun 2017. Kemudian kita akan ke Poso. Nah, ini ada air terjun Saluopa terletak di Kabupaten Poso. Nah, air terjun ini bersumber dari mata air yang mengalir dari puncak gunung dengan ketinggian 25 meter. Air terjun ini melewati batuan gunung sebanyak 12 tingkat. Dengan tingkat terendah itu akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di Kabupaten Poso. Nah, kemudian kita akan berwisata ke Lembah Bada. Nah, ini Lembah Bada merupakan situs megalitik yang terletak di Taman Nasional Lore-Lindu, Kabupaten Poso. Nah, ini namanya Batu Palindo yang merupakan patung batu megalitik setinggi 4,5 meter yang terletak di Lembah Bada. Kemudian kita akan beralih ke wisata geopark. Ini ada Goa Berlian yang terletak di tebing Pulau Sombori, Kabupaten Morowali. Nah, gua ini diberi nama Goa Berlian karena memiliki stalaktit dan stalagmit yang sangat berkilau, yang mirip dengan berlian pada saat terkena cahaya matahari. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.